Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi zakat hewan ternak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nanda Pratiwi, NIM 201311631. Yang kedua, Anas Widya Safitri, NIM 4119180. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Gini Dezila, NIM 4119181. Yang keempat, Nala Hilbiana, NIM 4119182. Dalam materi zakat hewan ternak yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai dalil hukum kewajiban zakat, yang kedua jenis hewan yang wajib disakati, yang ketiga ketentuan nisab dan kadar zakat, yang keempat cara zakat atas kepemilikan 2 orang atau lebih atas usaha peternakan. Yang pertama, mengenai dalil hukum kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat 16 ayat 66, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Kemudian dalam Quran surat 9 ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi mengenai pengertian zakat hewan ternak, merupakan zakat yang harus dikeluarkan seseorang atas binatang ternak yang dimiliki. Yang dimaksudkan binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang dalam bahasa Arab yaitu al-an'am, yaitu binatang yang dipelihara untuk dikembangbiakan. B. Jenis hewan yang wajib disakati. Terdapat 3 macam hewan yang wajib disakatkan, yakni unta, sapi, dan kerbau, serta domba dan kambing. Kemudian ada syarat-syarat wajib zakat hewan. Yang pertama, hendaklah hewan-hewan itu berupa unta, sapi, dan kambing. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang jinak. Yang kedua, hendaklah hewan-hewan itu mencapai nisab syar'i sesuai dengan yang dijelaskan dalam sunnah. 3. Hendaklah genap 1 haul dalam pemilikan pemiliknya. Artinya kepemilikannya itu telah berlalu 1 tahun penuh semenjak awal kepemilikan. Keempat, keadaan hewan itu dilepas. Artinya gembala lepas di sebagian besar haul. Bukan hewan yang diberi makan, bukan pula hewan yang bekerja di ladang maupun sebagainya. Selanjutnya poin C, ketentuan nisab dan kadar zakat. Zakat hasil hewan ternak meliputi hasil dari peternakan hewan, baik yang besar itu ada sapi dan unta. Kemudian ada yang sedang seperti kambing dan domba, dan kecil seperti unggas dan lain sebagainya. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya, berbeda-beda, dan sifatnya pun bertingkat. Sedangkan haulnya yakni 1 tahun untuk setiap hewan. Yang pertama, ada zakat kambing dan domba. Kambing wajib disakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah jumlah ini tidak wajib disakatkan. Di bawah ada disajikan tabel untuk melihat nisab dan kadarnya.
dimulai dari 40 sampai 120 ekor, itu kadarnya ada 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor, 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, 3 ekor kambing. 301 sampai 400, kadarnya 4 ekor kambing. Untuk selebihnya, setiap 100 ekor itu kadarnya bertambah menjadi 1 ekor kambing. Kemudian untuk zakat sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30 ekor sapi. Di bawah jumlah ini maka tidak wajib untuk dizakatkan. Berikut adalah nisab dan kadar zakat untuk sapi dan kerbau. Untuk 30 sampai 39, kadar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Untuk 40 sampai 59, kadar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Untuk 60 sampai 69, kadar zakatnya 2 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Untuk 70 sampai 79, kadar zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun sapi jantan atau betina. Untuk 80 sampai 89, kadar zakatnya 2 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Untuk 90 sampai 99 ekor sapi dan kerbau, kadar zakatnya 3 ekor tabi, yaitu sapi berumur 1 tahun atau memasuki tahun kedua. Untuk 100 sampai 109, kadar zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 2 tahun. Untuk 110 sampai 119, kadar zakatnya 2 ekor sapi 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun jantan atau betina. Untuk 120 sampai 129, kadar zakatnya 3 ekor sapi jantan atau betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Untuk 130 sampai 160 dan seterusnya, setiap 3 ekor 1 tabi dan setiap 40 ekor 1 musinah. Tabi yaitu sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua, musinah yaitu sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian untuk zakat unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Di bawah jumlah itu, peternak tidak wajib mengeluarkan zakat atas ternak tersebut. Berikut adalah tabel nisab dan kadar zakat untuk unta. Untuk 5 sampai 9 ekor unta, kadar zakatnya 1 ekor kambing. Untuk 10 sampai 14 ekor unta, kadar zakatnya 2 ekor kambing. Untuk 15 sampai 19 ekor unta, kadar zakatnya 3 ekor kambing. Untuk 20 sampai 24 ekor unta, kadar zakatnya 4 ekor kambing. Untuk 25 sampai 35 ekor unta, kadar zakatnya 1 unta betina umur 1 tahun. Untuk 36 sampai 45 ekor unta, kadar zakatnya 1 unta betina umur 2 tahun. Untuk 46 sampai 60, kadar zakatnya 1 unta betina umur 3 tahun. Untuk 61 sampai 75 unta, kadar zakatnya 1 unta betina umur 4 tahun. Untuk 76 sampai 90 unta, kadar zakatnya 2 unta betina umur 2 tahun. Untuk 91 sampai 120 unta, kadar zakatnya 2 unta betina umur 3 tahun. Selebihnya, setiap 40 ekor itu bertambah 2 unta betina umur 2 tahun, atau tiap-tiap 50 ekor, kadar zakatnya 1 unta betina umur 3 tahun. Kemudian, zakat ternak unggas meliputi ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Zakat ternak unggas yaitu ayam, bebek, burung, dan ikan. Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nisabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu
85 gram emas. Nisab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seorang peternak unggas atau ikan pada akhir tahun atau tutup buku dan memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dalam buku Masailul Fiqhiyah, berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini, karya Mahjudin menyatakan bahwa pendapat yang mendapatkan zakat telur 10% dengan nisabnya 653 kilo melalui kias kepada hasil pertanian, beranggapan bahwa peternak ayam dan itik boleh dikategorikan sebagai pertanian karena kegiatan peternakan itu memerlukan lahan pekarangan dan persawahan serta makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pendapat yang menetapkan 2,5% dengan nisab senilai harga 93,6 gram emas melalui kias kepada barang dagangan beranggapan bahwa usaha peternakan ayam dan itik merupakan usaha komersil. Ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan dengan zakat produksi susu, yaitu ditetapkan dengan dua macam pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Yusuf Qardawi menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 10% per tahun dengan nisabnya harus mencapai 5 wasak atau 653 kilo karena komoditi dikiaskan kepada hasil pertanian. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Al-Hadi dan Imam Al-Mu'ayyid Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2,5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 93,6 gram karena komoditi ini dikiaskan pada komoditi dagangan. Atas dasar itu, maka zakat peternakan ayam petelur atau pedaging masuk ke dalam zakat perdagangan karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dan harta yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Cara menghitung zakat ternak unggas dan perikanan. Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah atau ekor, sebagaimana halnya sapi dan kambing, tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas. Artinya, bila seseorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun atau tutup buku, ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya, cara zakat atas kepemilikan dua orang atau lebih atas usaha peternakan. Dalam pelaksanaan zakat, hasil serikat usaha ditemukan dua versi pendapat ulama, yaitu antara mereka yang berpendapat bahwa penggabungan harta benda tidak dipengaruhi ketentuan zakat, dan mereka yang berpendapat bahwa penggabungan tersebut mempengaruhi. Rincian dari perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapat kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ibnu Hazm bahwa penggabungan harta benda tidak mempengaruhi ketentuan zakat, kecuali jika harta kekayaan masing-masing mencapai nisabnya secara individu dan zakat diperhitungkan atas milik orang perseorang, bukan atas milik bersama dalam serikat. Menurut pendapat ulama di atas bahwa jika harta kekayaan setiap orang yang bergabung dalam satu serikat usaha mencapai nisabnya secara individu, maka ia dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya secara individu, bukan nisab secara keseluruhan harta serikat tersebut. Jadi, jika
Setiap individu itu sudah mencapai nisabnya, jadi mereka dikenakan kewajiban untuk membayar zakat secara individu. Nomor 2, pendapat kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa harta benda perserikatan dalam bentuk apapun, walaupun masing-masing pihak tidak mempunyai bagian sampai 1 nisab, tetapi secara keseluruhan harta perserikatan itu sudah sampai 1 nisabnya, maka harta itu wajib untuk dizakatkan, dan zakatnya diperhitungkan atas milik bersama atas nama satu serikat, bukan atas milik orang perseorang dalam serikat, karena harta milik bersama dalam serikat usaha hukumnya sama dengan harta milik satu orang. Yang terakhir yaitu hikmah-hikmah zakat. Hikmah-hikmah zakat yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik hikmahnya, yaitu yang pertama perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zakat mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, zakat mengobati hati dan cinta dunia, zakat menarik rasa simpati dan cinta, menghindari muzaki dari sifat kikir, membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan secara prasarana maupun sarana. Itulah sekian dari presentasi yang kelompok kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.